Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Kaum muslimin, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Azza wa Jalla, dan semoga salawat beserta salam selalu Allah sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita duduk bersama membuka lembaran-lembaran sejarah orang-orang yang mulia berada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah pertama kalinya setelah jeda Ramadan dan Syawal, dan kita agak bergeser sedikit dari kitab sebelumnya, Suwar min Hayatis Sahabah karya Abdurrahman Ra'fat Basha. Kita geser sedikit ke kitab Syekh Mahmud Al-Misri. Beliau adalah murid Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala dengan kitabnya Ashabur Rasul, para sahabat-sahabat Rasulullah. Jadi hampir mirip sebenarnya isinya, tapi lebih dikembangkan lagi oleh Syekh Mahmud Al-Misri. Baik, Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan Syekh muallif kita ini meletakkan para sahabat Nabi dalam pembahasan kitabnya ini sesuai dengan keutamaan-keutamaannya. Dan di awalnya ini, dan ini tentunya masih berlanjut dengan kajian kita sebelumnya, namun ini awal dari kitab kita adalah pembahasan mengenal tentang sahabat yang sangat istimewa, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tapi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam kitab beliau ini dipaparkan bagaimana nantinya ada hadis-hadis lagi tambahannya. Kalau dari kitab Suwar min Hayatis Sahabah, dia berbicara pemaparan, kadang tidak ada dimasukkannya juga ayat Al-Quran, tapi sini cukup banyak digabungkannya, dikombinasikannya. Tapi Bapak dan Ibu, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kita akan berkenalan lagi, semoga lebih mendalam lagi dan bisa kita ambil ibrah pelajaran dari tarjamah biografi perjalanan hidup sahabat yang mulia ini. Tapi Bapak dan Ibu, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu nama aslinya adalah siapa rasanya, Pak? Nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Abdullah bin Abi Quhafah. Abi Quhafah itu sendiri nama aslinya adalah Utsman bin Amir. Jadi nama Abu Bakar dulu adalah Abdullah bin Utsman bin Amir. Nah, kemudian di dalam masa jahiliyah, nama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ini tadinya Abdullah. Beliau di masa jahiliyah dipanggil orang dengan panggilan Abdul Ka'bah. Itu apa hukumnya itu, Pak? Nah, itu tidak boleh itu. Abdun itu sandingannya haruslah Asmaul Husna. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Malik, Abdul Razzaq. Dia haruslah dengan Asmaul Husna. Kalau dia tidak dengan Asmaul Husna, maka itu ada pelanggaran syariat di sana. Nah, di sini Abdul Ka'bah namanya dulu. Lalu begitu datang Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun merubah panggilan Abu Bakar Siddiq yang tadinya di masa jahiliyah adalah Abdul Ka'bah, dirubah oleh Rasulullah menjadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, Abu Bakar ini sahabat Nabi yang mulia ini, innahu rajulun azimul qadari rafi'ul manzilah nasar Rasul alaihi salatu wassalam yauma khadalahun nas. Jadi sahabat yang sangat tinggi kedudukannya, perannya luar biasa, kontribusinya tak terhingga ini.
kedudukannya luar biasa tingginya, dan dia selalu menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari-hari orang-orang manusia berlomba-lomba mempermalukan, melawan, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hari-hari itulah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu selalu tampil maju ke depan tanpa keraguan, membantu membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innahu afdhalus sahabah bila khilaf. Abu Bakar ini juga adalah sahabat yang paling afdal tanpa ada khilaf. Tidak ada khilaf di sana. Kalau ada yang menyelisih ini, kalau ada yang mengatakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bukanlah sahabat yang paling afdal, maka dicurigai ini ada indikasi Syiah. Hati-hati di sana. Kalau lagi yang lebih parah lagi, nanti sudah dikatakannya Abu Bakar Siddiq bukanlah sahabat yang paling afdal, ada yang lebih parah lagi, dihinakannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, maka Bapak dan Ibu, ini adalah Syiah al-ghulat, Syiah yang sangat ekstrim. Nah, jadi para ulama sepakat bahwasanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tanpa ada satupun khilaf di sana. Jangankan para ulama, para sahabat Nabi pun sepakat bahwasanya Abu Bakar Siddiq adalah sahabat yang paling afdal. Maka ini adalah harus menjadi keyakinan kita semua pula. Jangan sampai kita nantinya diuncah-uncah, digoyang-goyang keyakinan kita. Nah, ini kan luar biasa orang-orang dari barat itu. Kadang orang awak jonya tapi kuliahnya ke barat. Nah, digoyangnya lah pondasi awak tadi. Mulailah Abu Bakar dianggapnya orang-orang biasa saja. Nah, nanti lagi kemarin sudah kita tengok tuh Thomas Alva Edison, penemu bola lampu. Nah, itu tak mungkin dia tak masuk surga tuh. Masjidil Haram aja pakai lampu tuh dengan penemuan Thomas Alva Edison tuh. Jadi Bapak dan Ibu, bukan Allah Subhanahu wa taala, kan ada orang-orang seperti ini yang ingin coba menggoyang-goyang keyakinan kita. Jadi Abu Bakar Siddiq ini sahabat Nabi yang paling utama. Jangankan para ulama, para sahabat Nabi pun sepakat di sana. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun tak berani mencolek Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu makan Allah, Abu Bakar juga kana syabihan bir Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau adalah orang yang sangat mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an'im bihi min syibhi. Orang yang sangat luar biasa miripnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mirip apanya ini? Bukan mirip fisiknya, wajahnya bukan, tapi mirip gerak-geriknya, karakternya, akhlaknya. Apa yang tampil dan tampak dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ini sangat mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya memang seperti itulah realitanya tuh Pak. Kita itu sebagaimana yang Rasulullah kabarkan sama dengan orang yang dekat dengan kita, teman dekat kita. Kalau bahasa sekarang itu bestie-bestinya. Nah, dan sebagaimana istilahnya dalam bahasa Arab itu bahwa at-tuyuru taqa'u ma'a janasiha, burung-burung itu hanya akan berkumpul dengan yang sejenisnya. Kalau ayam hanya berkumpul dengan ayam, tak akan berkumpul dengan bebek dah. Ayam hanya berkumpul dengan ayam, takkan ada nyelip di situ burung elang di situ. Kalau ada nyelip nak makan dia tuh. Jadi Ustaz Ibu, Bapak dan Ibu dimakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang yang selalu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sebelum Islamnya, sebelum datang wahyu, maka beliau pun merupakan orang yang sangat banyak kemiripan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang memperjuangkan dirinya, nyawanya, hartanya untuk membantu Islam dan kaum muslimin. Dia adalah orang yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai keadaan-keadaan fenomenal di dalam sejarah Islam. Nah, ini banyak kejadian-kejadian, keadaan-keadaan yang sangat luar biasa menjadi fenomenal dalam sejarah Islam. Ini di situ selalu ada Abu Bakar. Di perang Uhud ketika Rasulullah terpojok ada Abu Bakar. Di Isra dan Mi'raj nanti kita sampai di sana, orang-orang mendustakan, ada Abu Bakar di sana. Di Hijrah ada Abu Bakar di sana. Di perang Badar, di berbagai kondisi-kondisi yang sangat fenomenal selalu ada Abu Bakar di sana.
Nah, jadi ini sahabat yang luar biasa kedudukannya, perannya di dalam Islam ini. Kemudian innahu ar-rajul alladhi a'ada al-umma ila al-Islam ba'da an irtadda aktsarul Arab. Dia juga lah sahabat Nabi yang mulia ini pula lah yang berhasil mengembalikan kaum muslimin ke dalam Islam yang kokoh lagi tatkala mereka sudah banyak yang mundur, murtad setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Jadi ketika tadinya wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, engkau wahai Muhammad akan melihat orang-orang masuk ke dalam agama Allah ini berbondong-bondong. Begitu wafat Rasulullah, keluarnya pun juga berbondong-bondong mereka. Dalam keadaan seperti itu, yang mengembalikan eksistensi powerfulnya kaum muslimin, kemudian kekuatan Islam tadi juga adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifahnya. Habis semuanya Islam kembali kokoh. Tadinya ibaratkan bendungan yang pecah. Maka para ulama mengatakan seperti itu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu perannya bagaikan menampal, menyelesaikan bendungan yang pecah. Luar biasa keadaan ketika itu. Lalu terselesaikanlah dengan seizin Allah melalui Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian beliau adalah orang yang Islam tersebar di masanya, menuju penjuru dunia yang luar biasa jauhnya. Ya, di masa Abu Bakar Siddiq lah mulailah Romawi gelisah, Persia pun tak bisa tidur sudah. Lalu disempurnakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan khalifah-khalifah berikutnya. Kemudian beliau juga lah orang yang pertama kali mengumpulkan, melakukan tadwin, kalau bahasa sekarang disebut kodifikasi, mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf. Dulu Al-Quran tidak satu mushaf, tertulis hanya di satu lembar, kemudian di batu, kemudian di pelepah kurma, di kayu, di tulang seperti itu. Lalu terkumpulkanlah di masa Abu Bakar Siddiq dengan ijtihadnya, dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, terkumpullah Al-Quran menjadi satu mushaf. Nah, jangan didalilkan pula, ini kan tak dibuat oleh Rasulullah, bid'ah ini. Berarti Abu Bakar berbuat bid'ah katanya. Bapak dan Ibu makan Allah Subhanahu wa taala. Tadinya Abu Bakar pun berpandangan seperti itu. Ketika Umar memberi saran, karena terjadi di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu kan jihad luar biasa. Peperangan melawan yang paling utama itu bukan Romawi Persia, tetapi mantan teman-teman dulu. Orang-orang murtad dan mani'uz zakat, tak mau bayar zakat, dan pengikut Musailamah al-Kadzdzab. Jadi inilah yang dihadapi oleh Abu Bakar Siddiq beserta kaum muslimin. Maka di dalam jihad menghadapi Musailamah al-Kadzdzab itu tak sedikit kaum muslimin yang qurra, yang pakar-pakar Al-Quran, yang tahu asbabun nuzulnya, detail-detailnya tafsir Al-Quran, itu banyak syahid di sana. Lalu dengan ijtihadnya Umar bin Khattab, dia memberikan saran kepada Abu Bakar agar dilakukan tadwinul Quran, kodifikasi Al-Quran, Al-Quran dijadikan satu mushaf. Maka respon Abu Bakar yang paling pertama kali langsung ditolaknya. Demi Allah wahai Umar, lebih baik kau letakkan gunung di atas pundakku daripada aku melakukan yang tak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Bakar sangat takut tuh Bapak dan Ibu. Macam itulah para sahabat Nabi sangat takut melakukan sesuatu dalam agama ini tak ada dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi setelah itu Umar terus menjelaskan. Dijelaskan oleh Umar bin Khattab, ini bukan bid'ah. Ini adalah mengandung unsur maslahat yang luar biasa. Ini bahaya besar kalau pakar Al-Quran habis semuanya. Lalu bagaimana nantinya Al-Quran ini? Akhirnya tercerahkanlah hati Abu Bakar. Lalu Abu Bakar dan Umar pun menyepakati, siapa kita berikan tendernya ini, proyeknya ini kita amanahkan ke siapa. Lalu mereka pun sepakat kepada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, sahabat Nabi juga yang menjadi sekretaris Nabi yang selalu mencatat Al-Quran. Begitu datangi Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, ternyata responnya sama dengan responnya Abu Bakar Siddiq tadinya. Wahai Abu Bakar dan Umar, lebih baik kalian letakkan gunung di atas pundakku daripada aku melakukan yang tak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini para sahabat Nabi seperti itu prinsipnya. Enggak bermodalkan enak aja. Itu tarawih kenapa begini? Enggak enak rasanya, ya kan? Enggak ada enak dan enggak enak itu Bapak dan Ibu. Tapi modal utama dalam masalah agama tadi adalah ada enggak petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Lalu Umar pun menjelaskan, sampailah tercerahkan hati Zaid bin Thabit dan disepakatilah proyek tadi pun dijalankan. Nah, jadi mushaf yang ada bersama dengan kita tadinya itu pada awalnya dikumpulkan menjadi satu mushaf, itu dicetuskan oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dengan saran dari Umar bin Khattab. Tapi awalnya dulu mushafnya tidak ada titik, tak ada baris. Tuh cara membacanya tuh. Mereka sudah hafal semuanya. Para sahabat Nabi hafal Al-Quran itu. Hafal mereka semua. Jadi tulisan tadi jadi satu mushaf, itu jadi kode saja, menjadi isyarat. Mereka bukan nengok betul-betul alif, ba, ta, tidak begitu, hanya sebatas kode-kode saja. Lalu sampai di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ternyata terjadi fitnah berikutnya tentang Al-Quran pula. Apa itu? Kaum muslimin sudah mulai bergesekan antara satu kiroah dengan kiroah berikutnya. Udah saling menyalahkan ini, udah terjadi gesekan. Lalu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pun dalam masa khalifahnya dia ijtihadkan, diambilnya lah Al-Quran tadi menjadi menggunakan kiroah lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu lisannya Quraisy. Nah, lalu disitulah mulai Al-Quran tadi, mushaf tadi bertitik dan berbaris, dan sampai sekarang maka mushaf di tengah kita pun dikenal dengan mushaf Rasam Utsmani. Baik, Bapak dan Ibu maka Allah Subhanahu wa taala, peran yang paling besar tadi ada Abu Bakar di sana. Nah, jadi Bapak dan Ibu maka Allah Subhanahu wa taala, itulah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, gambaran awal bagaimana peran-peran besar yang selalu ada nama Abu Bakar di sana. Baik, kita lanjutkan lagi. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu lahirnya beliau radhiyallahu anhu adalah 2 tahun setelah tahun gajah. 2 tahun setelah tahun gajah. Dia lahir di sebuah kabilah di Mekah. Kabilah ini disebut dengan kabilah Taim. Jadi Abu Bakar Siddiq 2 tahun lahirnya 2 tahun setelah tahun gajah, berarti dia lebih muda dari Rasulullah selama 2 tahun. Nanti sampai di penghujungnya indah pula lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di usia 63 tahun, pun Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pun wafat meninggal dunia di usia 63 tahun pula. Tapi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dia pun tumbuh dengan pendidikan dengan kemuliaan akhlak dari semenjak kecilnya, sehingga akhlak dia pun dari kecil itu luar biasa indahnya, bagusnya. Kemudian dari kecil dia sudah belajar menulis dan membaca. Nah, sini perbedaan sedikit dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita nabi ummi yang tidak bisa menulis dan membaca. Adapun Abu Bakar dari kecil dia sudah belajar itu menulis dan membaca. Kemudian salah satu keutamaan, salah satu keistimewaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu laginya adalah beliau adalah a'lamu ahli Quraisy bi ansabil Arab. Beliau adalah orang yang paling tahu dari Quraisy ini, yang paling tahu, paling hafal, paling kenal keturunan, silsilah keturunan nasab itu. Dia ada macam itu, Pak. Biasanya di daerah-daerah yang kesukuannya masih kental, masih kuat, itu biasanya ada tuh pakar-pakar nasab. Nanti ada keturunannya dari si fulan, si anu. Nah, adapun di Quraisy itu, secara umum orang Quraisy itu Abu Bakar Siddiq adalah orang yang sangat luar biasa tahu, kenal, hafal garis-garis keturunan. Beliau pun dalam pertumbuhan, masa bertumbuhnya, jadi orang-orang super itu Bapak dan Ibu, orang-orang yang dahsyat itu, yang luar biasa itu, mereka tumbuh pun dengan perjalanan yang luar biasa pula. Nah, kita tengok lagi ini, ternyata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu lam ya'rif an-lahwa abadan. Abu Bakar dalam pertumbuhannya dia enggak tahu dengan main-main apapun itu. Nah, ada tahu main-main Abu Bakar itu di masa pertumbuhannya. Jadi kalau di kita itu Allahu Akbar, pakar catur luar biasa tuh. Main kartu itu tahu. Main-main game kalau anak sekarang ini, la ilaha illallah. HP itu kalau kita lurus, kalau anak-anak itu miring, tangan dua-dua megang HP itu.
Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu masa pertumbuhannya tidak ada berkaitan dengan permainan-permainan, hal-hal yang melalaikan. Walam yaqa' fil ma'asi. Dan bahkan beliau dalam masa pertumbuhannya itu, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tidak pernah terjerumus dalam maksiat. Jadi macam tu Bapak dan Ibu dimakan Allah Subhanahu wa taala, tidak instan. Kalau kita hari ini selalu mendengar, kita sudah membayangkan mungkin bagaimana sosok seorang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi ternyata sosok yang kita dengar itu tidak instan itu. Itu tidak setahun dua tahun jadi seperti itu. Ternyata dari masa pertumbuhannya seperti ini pertumbuhannya. Tidak ada dia dalam pertumbuhannya tadi dengan main-main, tidak juga dengan maksiat. Dan maksiat yang paling luar biasa merata di tanah Arab ketika itu adalah minum khamar. Dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tidak pernah mencicipi khamar itu. Tidak pernah. Tapi Bapak dan Ibu maka Allah Subhanahu wa taala dikisahkan di sini, dinukilkan bahwasanya kenapa Abu Bakar Siddiq tidak pernah meminum khamar? Karena suatu hari di masa jahiliyah dulu, marra bi rajulin sukran yadau yadahu fil 'adharah al-qa'id. Dia pernah melewati di masa jahiliyah dulu seorang laki-laki yang dalam keadaan mabuk. Lalu si pemabuk ini tadi, karena dia sudah mabuk itu, lalu diletakkannya tangannya di kotoran, di tai, dipegangnya, yudniha min fihi, lalu didekatkannya tangan yang udah megang tadi ke mulutnya. Jadi kalau di awak dulu mungkin ada kejadian entah asli atau tidak tuh, ada orang nampak hitam-hitam dicoleknya, saleh tai, dicoleknya, oh tai, bukan saleh, bukan pisang saleh. Itu kalau orang sadar. Nah ini orang mabuk, dia udah dipegangnya tai tadi, kotoran tadi, didekatkannya, letakkannya ke mulutnya. Nah begitu udah ketahuan sama dia si pemabuk tadi keciuman baunya, barulah dijauhkannya tangannya. Melihat seperti itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, begitulah kalau orang yang tumbuh dalam keadaan normal pertumbuhannya, dengan kebijaksanaan pertumbuhannya tadi itu. Jadi dia langsung menyimpulkan, berarti minuman ini tidak ada kebaikan di sana, bahkan keburukan yang ada di sana. Padahal belum turun ayat tentang pengharaman khamar. Tidak ada badan narkotika ketika itu, tidak ada penyuluhan bahaya memabukkan, tidak. Begitulah kalau fitrah seseorang sudah dalam keadaan bersih. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, tak ada tabligh akbar, tak ada kajian, tapi Nabi Ibrahim bisa menemukan jalan Allah Subhanahu wa taala. Idza'a rabbahu biqalbin salim, kata Allah. Ketika dia datang menuju Tuhannya, menghadap Tuhannya dengan hati yang selamat. Itu macam tu Bapak dan Ibu. Kalau hati kita sudah selamat, kita akan temukan kebenaran. Tapi kalau hati kita tak selamat, hati kita tidak bersih, tidak bagus, dalam kebenaran pun kita sekalipun kita yang keluar. Itu Wasil bin Atha kan macam tu. Awak kalau dimasukin ini, kalau ada kajian-kajian yang ngisi ceramahnya ustaz-ustaz LC-MA doktor. LC-MA doktor ustaz kita ini selalu menukilkan pendapat seorang tabi'in yang luar biasa keilmuannya, Hasan Al-Basri rahimahullah. Tabi'in yang dibesarkan oleh Ummu Salamah, bahkan nama Hasan tadi pun diberikan oleh Ummu Salamah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di sana Wasil bin Atha, tapi hatinya tak bersih, keluar dia dari kajiannya Hasan Al-Basri tadi, dan dia pun membuat aliran baru yang dikenal dengan Mu'tazilah. Buat aliran pemikiran baru, yaitu keyakinan tentang agama ini berdasarkan logika, enggak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi Bapak dan Ibu makan Allah Subhanahu wa taala, hati kalau dia bersih dia akan temukan jalan Allah. Kalau dia kotor, maka di jalan Allah sekalipun dia keluar tuh. Tapi Bapak dan Ibu makan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tidak pernah mencicipi khamar. Kemudian juga Abu Bakar Siddiq lam yasjud li sanamin qat. Beliau tidak pernah sujud sekalipun terhadap berhala. Coba lihat nih Bapak dan Ibu, Mekah ketika itu kan luar biasa, produsen dan konsumen berhala luar biasa Mekah ketika itu. Bahkan di Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah itu tak kurang dari 360 patung
yang ada di sekeliling Ka'bah. Luar biasa banyaknya patung ketika itu di Mekah itu. Tetapi ternyata Bapak dan Ibu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tak pernah sekalipun sujud kepada patung tadi, walaupun ketika itu belum datang Islam. Peristiwanya diceritakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dia ceritakan kepada para sahabatnya bahwa suatu hari ayahnya, siapa ayahnya tadi Pak? Abu Quhafah, dibawanya lah Abu Bakar tadi ila Baitul Asnam, menuju tempat rumah spesial yang isinya banyak berhala-berhala di sana. Lalu ayahku pun berkata kepadaku, ya bunai, wahai anakku tersayang, hadhihi alihatuka, ini semua adalah Tuhan engkau wahai anakku, fasjud laha, maka kamu sujudlah kepada Tuhan-Tuhan semua ini wahai anakku. Sudah ngomong seperti itu, maka ayahnya tadi Abu Quhafah pun juga keluar, ditinggalkannya Abu Bakar sendirian. Lalu Abu Bakar dalam sendiriannya tadi dengan patung di sekelilingnya, karena berada di tempat patung memang seperti itu. Lalu aku pun mendekat ke patung-patung tadi, kata Abu Bakar, dan aku pun ngomong kepada patung tadi, inni ja'i'un fa'at'imni falam yujibni, wahai patung, aku lapar, kasihlah aku makan. Ternyata patung tadi tak menjawab. Lalu aku pun berkata lagi kepada patung tadi, inni 'arin faksuni falam yujibni, aku tak punya pakaian, kasihlah aku pakaian. Tak dijawab oleh patung tu. Fa alqaitu alaihi sakhratan fasaqata ala wajhi fankasar, lalu ku ambil batu, kata Abu Bakar, ku lemparkan batu itu ke muka patung tadi, pecah itu patung tadi. Bapak dan Ibu dengan Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi seseorang yang memiliki hati yang bersih, dia bisa menemukan jalan Allah Subhanahu wa taala walaupun dia dalam gudang berhala sekalipun. Tapi Bapak dan Ibu dengan Allah Subhanahu wa taala, di samping itu juga Abu Bakar Siddiq adalah mahbuban fi Quraisy. Dia adalah orang yang sangat dicintai, orang-orang Quraisy sayang sama dia. Artinya apa ini? Akhlaknya mulia, karakternya mulia, hubungan sosialnya mulia. Itu Abu Bakar Siddiq. Kemudian walaupun ternyata garis keturunan kabilahnya Abu Bakar tadi radhiyallahu anhu itu termasuk kabilah yang Taim tadi, itu adalah kabilah yang termasuk kabilah yang kecil, enggak seterkenal, enggak sebesar kabilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang paling dominan dulu itu adalah kabilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bani Abdi Manaf, kabilah Quraisy. Kemudian di samping itu lagi kabilahnya Abu Jahal. Apa kabilahnya Pak? Bani Makhzum. Wah, ini yang sangat dominan ini. Abu Bakar enggak, kabilahnya enggak terlalu besar. Nah, kemudian adapun kebiasaannya, rutinitas Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kana yutajir, dia selalu berbisnis. Nah, dia selalu berdagang dengan hartanya yang sedikit tadi. Sampailah akhirnya dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dia pun menjadi orang sangat kaya. Kemudian dengan kekayaannya tadi dia arahkan hartanya untuk kembali bersedekah, kemudian memberikan amanah-amanah, memberikan bantuan kepada orang-orang dan seterusnya. Jadi awak harus macam itu Bapak dan Ibu. Kalau kita cemburu dengan harta orang, jangan hartanya kita cemburui, tapi bagaimana dia menyalurkan hartanya tadi. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah, la hasada illa fisnataini, tak boleh ada hasad, kecemburuan kecuali pada dua hal. Satu adalah rajulun atahullahul Quran, orang yang Allah berikan Al-Quran padanya, lalu orang ini membaca Al-Quran ana al-laili wa ana an-nahar, siang dan malam dia baca Al-Quran. Itu cemburu awak tu Pak. Jadi kalau ada tiba-tiba tengah malam jam 2 hidup lampu Masjid Imam Syafi'i, hidup bagian depannya, tengok ada orang berdiri, kejadian tu Pak. Jangan takut nampak berdiri tengah malam tu, tapi cemburulah dengan orang yang berdiri di kesunyian, dia pun bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama yang kita disunnahkan, diajarkan oleh Rasul untuk cemburu. Yang kedua adalah orang yang kaya. Tapi orang yang kaya yang seperti apa?
maka yang dicemburui dari orang kaya tadi adalah orang yang dia dengan kekayaannya tadi dia letakkan hartanya itu di jalan Allah, ana al-laili wa ana an-nahar, siang dan malam. Siang dan malam selalu aja ada infaknya. Nanti dia infak siang ini di sana, subuh nanti sudah ada infaknya. Orang seperti itulah yang harus kita cemburui. Taib, Abu Bakar Siddiq dengan harta yang telah dia peroleh, dia gunakan untuk infak di jalan Allah tadi, untuk membantu orang-orang yang berada di sekitarnya. Dia sangat sayang kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, anak-anak yatim, duafa, orang-orang terzalimi. Jadi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu begitu melihat itu semua, hatinya langsung tersentuh luar biasa. Hatinya bergetar melihat orang-orang lemah itu. Maka tatkala hatinya bergetar tadi, mulailah tangannya merogoh apa yang ada di kantongnya. Maka mulailah dia menyalurkan itu. Itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tersentuh hatinya, tergugah hatinya melihat orang-orang kesulitan. Tapi Bapak dan Ibu bukan Allah Subhanahu wa taala. Mulailah kita sampai ke islamuhu. Islamnya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi sebelum Nabi menjadi Nabi, sebelum datang wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia sudah memang dari muda sudah bersama Rasulullah. Yuhibbun nabiyya hubban jamma. Dan dia sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun juga sangat mencintainya sebelum menjadi nabi bahkan. Jadi kemudian karakternya banyak mirip dengan Rasulullah, kejujurannya, amanahnya, perbuatan baiknya, lemah lembutnya, kasih sayangnya mirip dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berlalulah hari demi hari perjalanan persahabatan mereka, persahabatan antara Abu Bakar dengan Muhammad bin Abdullah. Jadi berlalulah hari demi hari sampailah wahyu pun turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pun diangkat oleh Allah Azza wa Jalla dengan risalahnya menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing manusia dari kegelapan menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Ibu bukan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Nabi mendapatkan wahyu, lalu turunlah perintah untuk berdakwah, menyampaikan. Tatkala Rasulullah menyampaikan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah begitu turun wahyu, yang paling pertama kali tahu siapa nih Bapak dan Ibu? Khadijah. Dikonsultasikan curhat kepada istri tercinta. Kemudian setelah Khadijah siapa lagi yang pertama kali tahu? Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal, saudara sepupunya Khadijah radhiyallahu anha. Nah, Bapak dan Ibu bukan Allah, setelah disampaikan Islam kepada istrinya Khadijah, ibunda kita, langsung Khadijah masuk Islam, mengikuti Rasulullah mengikuti dakwahnya risalah Rasulullah. Setelah itu Rasulullah sampaikan kepada Abu Bakar, ternyata respon Abu Bakar falam yataraddad lahzah. Tidak ada keraguan sedetik pun, tidak ada keraguan Abu Bakar tadi. Sedetik pun tidak ada keraguan sedikit pun, langsung beliau pun berserah diri Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sudah mengenal dari dulu, sudah berteman dengan Rasulullah dari dulu, dan sudah tahu bagaimana kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak dan Ibu, mungkin barangkali ini menjadi bahan introspeksi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu berdakwah, jarang orang menolak itu. Kalau udah menolak itu orang-orang kafir kali tadi itulah. 5 itu yang paling kafir itu. Induknya Abu Jahal, yang kedua induknya lagi Abu Lahab, 3 lagi induk juga ini, tapi ya, bisa dikatakan di bawah mereka berdua lah, tapi sangat keras juga. Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Al-Walid ibn Al-Mughirah, ayahnya Khalid ibn Al-Walid. Nah, Walid itu ada 2 tuh masuk itu tuh Pak. Walid saudaranya Khalid. Jadi Khalid bin Walid, ayahnya Khalid adalah Walid. Nah, saudara Khalid juga ada namanya Walid. Jadi Walid bin Walid. Jadi Bapak dan Ibu bukan Allah. Jadi Walid dulu ada saudara, adapun saudaranya Khalid dia muslim. Ya, adapun ayahnya Khalid itulah menjadi orang luar biasa memusuhi Islam, dan ini semua mereka semua terkapar di perang Badar kecuali dari 5 ini. Semuanya terkapar di perang Badar
kecuali ya dua. Yang pertama Al-Walid tadi, karena dia sudah ada luka lalu dia meninggal setelah lukanya tadi itu bisa dikatakan terinfeksi dan seterusnya. Satu lagi adalah Abu Lahab. Nah, Abu Lahab ini matinya tidak di medan perang, tapi Allah matikan dalam keadaan hina sehina-hinanya di rumahnya sendiri oleh infeksi tubuhnya, lalu membusuk tubuhnya, meninggal dunia. Anaknya pun, keluarganya pun tak ada yang mau menguburkan, mencolek mayatnya. Sampai udah busuk, masyarakat pun marah. Akhirnya digalilah lubang. Begitu digali lubang, maka mereka pun mengaiskan tubuh Abu Lahab itu pakai kayu, diguling-guling lah tuh, masuklah dalam lubang tadi. Dari dunia sudah terhina, maka benarlah janji Allah, tabat yada abi lahabin wa tab. Tapi Bapak dan Ibu makan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang yang sangat cepat dia masuk Islam, memenuhi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun juga memperoleh gelar istimewa. Jadi gelar Abu Bakar ini bukan hanya Siddiq. Apa satu lagi Pak yang sangat terkenal pula? Al-Atiq. Atiq itu artinya orang yang merdeka. Merdeka dari apa ini? Aisyah radhiyallahu anha menceritakan di dalam sebuah hadis yang sahihul isnad, sanadnya sahih. Sesungguhnya aku suatu hari berada di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi sedang berada di halaman. Antara aku dan mereka itu ada pembatas, kata Aisyah radhiyallahu anha. Tiba-tiba datang Abu Bakar. Jadi datang Abu Bakar ketika itu. Lalu Rasulullah pun mengatakan, "Man sarrahu an yanzura ila atiqin minan nar falyanzur ila hadza." Siapa yang mau melihat orang yang telah diselamatkan, dijanjikan oleh Allah dia merdeka, selamat dari neraka, tengoklah orang ini. Ya Allah, itu kabar luar biasa Bapak dan Ibu. Jadi Rasulullah mengabarkan, kita kan tentu ingin juga kita nengok. Coba seandainya masuk berita telah terjadi bencana alam di sebuah daerah, di daerah A umpamanya, yang selamat hanya satu orang. Itu kalau datang orang tadi ke kandis itu berebut, kita nengok itu. Yang mana orangnya itu? Seperti apa? Nah sekarang Rasulullah kabarkan, siapa yang mau menengok orang yang dijanjikan, sudah dipastikan oleh Allah dia merdeka dari neraka Allah Azza wa Jalla, tengoklah orang ini, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi gelarnya Atiq. Kemudian dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmizi rahimahullahu taala, Aisyah radhiyallahu anha juga bercerita, suatu hari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu masuk menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah pun berkata, begitu datang Abu Bakar, "Abashir fa anta atiqullah minan nar." Berbahagialah engkau wahai Abu Bakar, sesungguhnya engkau adalah orang yang Allah merdekakan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi gelar Abu Bakar selain Siddiq ada satu lagi, yaitu Atiq. Kemudian kita lanjutkan lagi, muallif melanjutkan tentang Abu Bakar Siddiq, sahabat yang mulia ini adalah sabruhu 'alal idza. Abu Bakar bagaimana kesabarannya di dalam menghadapi siksaan-siksaan, bahaya-bahaya, ancaman-ancaman, kriminalisasi, diskriminasi, persekusi, itu dihadapi oleh Abu Bakar dan dia sabar di sana. Nah, dimulai lagi disampaikan oleh muallif. Bapak dan Ibu makan Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar tadi sudah masuk Islam, disambutnya dakwah Rasulullah, tersebarlah berita itu. Begitu tersebar berita kepada orang-orang Quraisy bahwasanya Abu Bakar sudah masuk Islam, maka sikap mereka sama. Mereka mulai adzauhu idzaan syadidan. Mulailah mereka menyiksa Abu Bakar tadi dengan siksaan yang luar biasa pedihnya. Mereka berikan siksaan, gangguan yang bervariasi. Jadi banyak cara-cara mereka mau menyiksa Rasulullah, menyiksa Abu Bakar Siddiq ini, bervariasi itu cara-cara mereka. Di antara peristiwa yang menunjukkan bagaimana kesabaran Abu Bakar dalam siksaan yang dilancarkan oleh orang Quraisy. Suatu hari para sahabat Nabi berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumlah mereka baru 38 orang ketika itu. Ya Allah, hari ini yang kaum muslimin 1,8 miliar, dulu
hanya 30-an ketika itu, 38 orang. Tiba-tiba datang Abu Bakar memberi saran ke Rasulullah dan memohon bahwa hendaknya kita wahai Rasulullah an yu'linu islamahum amama Quraisy. Yuklah Rasulullah, kita tampakkan sajalah Islam kita ini kepada orang-orang Quraisy itu. Jadi enggak usah sembunyi-sembunyi lagi wahai Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Bakar, inna qalilun, sesungguhnya kita masih sedikit ini wahai Abu Bakar, kata Rasulullah. Tapi Abu Bakar terus dia memohon ke Rasulullah, ayolah wahai Rasulullah. Rasulullah pun akhirnya menyetujuinya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat Nabi, mulailah mereka ramai-ramai 38 orang ini masuk ke dalam Masjidil Haram. Lalu setelah masuk ke dalam Masjidil Haram, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pun berdiri dia, khatiban, berpidato dia di tengah masyarakat. Dia ajak orang-orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ajak orang, begitu dia dakwahkan Islam, dia sampaikan Islam kepada masyarakat itu, berpidato tanpa ada mikrofon, dengan suara lantangnya dia sampaikan itu. Maka respon orang-orang yang mendengar, Bapak dan Ibu, bukan mereka katakan ini aliran baru nih, ini Wahabi nih, enggak gitu. Respon mereka, Bapak dan Ibu, fadarabuhum, mulailah orang-orang Quraisy tadi, Abu Jahal dan kawan-kawannya tadi, darabuhum, mereka pukuli itu para sahabat Nabi itu, darban syadidan, dengan pukulan yang luar biasa kuatnya. Dan di antara pukulan yang sangat kuat tadi itu dipukul oleh Utbah bin Rabi'ah, salah satu dari 5 kafir yang sangat luar biasa kekufurannya melawan Nabi itu. Utbah bin Rabi'ah, dia memukul Abu Bakar dengan pukulan yang luar biasa kuatnya, sampai berbekas di wajahnya Abu Bakar oleh pukulan Utbah bin Rabi'ah. Begitu nampak oleh saudara-saudara Abu Bakar, walaupun mereka belum Islam, mereka pun langsung mendatangi Utbah tadi, pelaku pemukul tadi. Lalu mereka mendatangi Utbah bin Rabi'ah tadi dan mengatakan, lain mata Abu Bakar lanaqtulanna Utbah ibn Rabi'ah. Kalau seandainya meninggal Abu Bakar gara-gara pukulan tadi itu ya Utbah ya, kami bunuh engkau lagi nanti wahai Utbah. Kalau meninggal Abu Bakar, kau pun meninggal nanti itu. Nah, begitulah respon saudara-saudara Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Berarti keadaan ketika itu situasi luar biasa dahsyatnya, Bapak dan Ibu. Itulah yang dilalui oleh sahabat yang luar biasa ini. Kita jeda sejenak mendengarkan azan salat Isya. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Kaum muslimin, Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam keadaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tadi, setelah menerima pukulan dari Utbah bin Rabi'ah, lalu Abu Bakar Siddiq pun dalam keadaan pingsan, tak sadarkan diri, hilang kesadarannya. Saudara-saudaranya sekabilahnya marah. Seandainya terjadi hal yang tak diinginkan, kalau seandainya Abu Bakar meninggal dunia, maka Utbah akan kami bunuh pula balik, teman. Jadi itu ancaman, respon saudara-saudaranya. Lalu Abu Bakar Siddiq pun diangkat, dibawa pulang oleh saudaranya, dun sanaknya, dibawalah pulang. Lalu ditunggui lagi oleh keluarganya, oleh ibundanya. Belum juga sadar Abu Bakar tadi, ya Allah. Jadi Bapak dan Ibu, ini yang dilalui oleh Abu Bakar Siddiq. Jadi nama yang sudah sangat familiar di dalam ingatan kita ini, Abu Bakar, ternyata inilah hari-hari yang dilewatinya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditunggu oleh keluarganya, oleh ibunya, enggak siuman-siuman. Sampai akhirnya setelah sekian lama barulah mulai Abu Bakar Siddiq membuka matanya. Lalu ternyata, dan ini di waktu hampir-hampir maghrib, ketika matanya pertama kali terbuka, pertama kali tersadar, ternyata yang pertama kali keluar dari lisannya ucapan Abu Bakar tadi, ndaklah sama dengan awak dah Bapak dan Ibu. Kalau awak mungkin berdarah tadi itu, bapak jahitan tuh. Itu kalau kita tuh Bapak dan Ibu,
Tapi Abu Bakar ini menunjukkan bagaimana keimanan yang luar biasa. Begitu dia siuman, kalimat yang pertama kali keluar dari mulutnya dan lisannya adalah ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Dia luka parah sampai pingsan, mukanya itu berbekas oleh pukulan tadi, tapi begitu sadar bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijawab oleh ibundanya, demi Allah wahai anakku, la ilma li bi sahibika, enggak tahu aku bagaimana kabar sahabatmu itu. Ibunya ketika itu belum masuk Islam ini, ibundanya Abu Bakar. Lalu Abu Bakar menjawab lagi, wahai ibuku, pergilah temui Ummu Jamil Fatimah bintul Khattab. Jumpailah Fatimah, saudarinya Umar. Fatimah bintul Khattab, jumpailah Fatimah, tanya kepada Fatimah, tanya kepadanya bagaimana kabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ibunya keluar dicarinya, jumpalah dengan Fatimah, dengan saudarinya Umar bin Khattab. Umar belum masuk Islam, Fatimah sudah masuk Islam. Lalu begitu berjumpa dengan Fatimah, ibunya pun berkata, inna Abu Bakar yas'aluki an Muhammad bin Abdullah. Wahai Fatimah, sesungguhnya Abu Bakar titip pesan pertanyaan kepada engkau wahai Fatimah tentang Muhammad bin Abdullah. Gimana keadaan Muhammad bin Abdullah? Nah, Fatimah tahu dia bahwa ibunya Abu Bakar belum muslimah. Maka Fatimah mulailah dia menyangka-nyangka, menduga, ini jangan-jangan mata-mata nih ibunya nih, ingin cari tahu di mana keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dijawablah oleh Fatimah, la a'rif Abu Bakar wala Muhammad bin Abdullah. Aku tak kenal Abu Bakar, aku tak kenal juga, tak tahu aku dengan Muhammad bin Abdullah. Kalau kamu ingin, ya ada baiknya pula lah kamu bawa saja aku jumpai anakmu itu, kata Fatimah. Ya kalau kamu mau, ya udah, ajaklah aku jumpai anakmu itu supaya bisa bertanya langsung. Iya, kata ibunya. Dibawanya lah Fatimah tadi. Begitu berjumpa Fatimah dengan Abu Bakar, Fatimah bintul Khattab, begitu dilihatnya Abu Bakar, dia pun berteriak. Beliau pun mengeluarkan kalimat yang luar biasa kagetnya teriakannya tadi, wallahi inna qauman nalu hadha minka li ahli fiskin wa kufrin wa inni la arju an yantaqimallaha laka minhum. Demi Allah, sesungguhnya kaum ini, mereka-mereka ini, masyarakat ini, mereka melakukan hal ini kepada engkau, dan mereka adalah orang-orang fasik dan orang-orang kufur. Sesungguhnya aku sangat berharap bahwa Allah akan membalas mereka terhadap apa yang mereka lakukan pada diri engkau. Itu disampaikan oleh Fatimah. Mudah-mudahan Allah akan balas perbuatan mereka. Dijawab oleh Abu Bakar apa? Ternyata jawaban Abu Bakar, ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana kabarnya Rasulullah? Jadi enggak itu direspon oleh Abu Bakar. Lalu dijawab lagi oleh Fatimah, hadhihi ummuka tasma'. Ini ibumu kedengarannya nanti kan. Nah, ini kalau dijawab tahu nanti kedengaran ibumu. Dijawab oleh Abu Bakar, la syai' 'alaiki minha. Enggak apa-apa, enggak ada masalah, sampaikan saja. Lalu dijawab oleh Fatimah, salimun salihun. Rasulullah dalam keadaan selamat, dalam keadaan baik-baik, ya Allah. Jadi Bapak dan Ibu, hari-hari itu dilalui oleh Rasulullah dengan para sahabat Nabi, bahkan untuk menyebutkan kabarnya saja itu ketakutan. Untuk menyebutkan kabar Rasulullah pun tak berani. Jadi itulah hari-hari yang mereka lewati. Dilanjutkan oleh Abu Bakar, ainahu, di mana sekarang Rasulullah? Dijawab oleh Fatimah, fi dari Ibnul Arqam. Dia sekarang di rumah Ibnul Arqam, tempat Rasulullah menjadikan itu sebagai sentral dakwah. Ya, bagaimana juga sebagaimana ya seperti dakwah kajian-kajian kita awalnya dulu seperti itu, dari rumah ke rumah. Nah, dulu Rasulullah pun juga seperti itu. Nah, jadi Bapak dan Ibu Allah Subhanahu wa taala. Lalu dijawab oleh Abu Bakar begitu tahu Rasulullah berada di rumah Ibnul Arqam, Abu Bakar pun mengatakan, sesungguhnya demi Allah aku tidak akan mencicipi makanan apapun
dan tidak akan minum apapun sampai aku berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang baru sadar kok Bapak dan Ibu, baru sadar dari pukulan-pukulan keroyokan tadi, tak mau dia makan atau minum apapun sampai dia bisa bertemu langsung dengan Rasulullah. Lalu datanglah ibunya dan Fatimah membantu untuk membawa Abu Bakar menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu berjumpa dengan Rasulullah di rumah Ibnul Arqam, Rasulullah pun langsung memeluk Abu Bakar beserta kaum muslimin yang ada di sana. Mereka pun memeluk dan mencium Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu kejadian. Kemudian ada lagi kejadian bagaimana keberaniannya Abu Bakar Siddiq terhadap siksaan-siksaan orang-orang kafir. Itu tatkala orang-orang Quraisy memukul Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan darban syadidan, pukulan yang luar biasa kuatnya. Mereka memukul Rasulullah dengan pukulan yang sangat kuat sambil mereka teriaki, antal ladzi ja'altal aliha ilahan wahidan, kamu nih yang menjadikan Tuhan ini jadi Tuhan yang satu gitu. Geram kali mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah menyembah banyak Tuhan menurut mereka, tahu-tahu datang Islam bahwasanya tiada Tuhan satupun yang boleh disembah kecuali Allah. Marah mereka. Dan tidak ada satu orang pun yang berani, dan ini dinukilkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, satu orang pun tak ada yang berani mendekati Rasulullah karena mereka sangat beringas ketika itu. Luar biasa beringasnya mereka, ingin mengeroyok Rasulullah, mereka ingin pukul Rasulullah tadi, dan pukulan luar biasa kuatnya. Tak ada yang berani datang ketika itu kecuali Abu Bakar. Lalu Abu Bakar pun dengan sigapnya, dengan cepatnya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang dipukul seperti itu sambil berteriak, wailakum, celakalah kalian, ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Bapak dan Ibu, kalimat yang diucapkan oleh Abu Bakar ini yang barusan kita baca itu ada dalam surah Az-Zumar ayat 28, dan itu dulunya diucapkan oleh seorang laki-laki yang membela Nabi Musa. Ada dulu di masa Nabi Musa alaihissalatu wassalam seorang laki-laki sudah masuk Islam, sudah mukmin, dan dia termasuk ahlul baitnya Fir'aun. Dia yaktumu imanahu, dia sembunyikan imannya. Ketika itu Fir'aun mengatakan, daruni aqtul Musa wal yad'u rabbah, kalian biarkanlah aku ini, jangan ada yang menghalangi aku untuk membunuh Musa, dan silakan Musa berdoa kepada Tuhannya. Udah keluar itu pengumumannya, itu konferensi persnya Fir'aun, udah diumumkan itu bahwa dia akan membunuh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Lalu dijawab oleh laki-laki yang menyembunyikan imannya yang tadi, wahai Fir'aun, ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum, apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki yang telah mengatakan, gara-gara dia mengatakan Tuhanku adalah Allah, dan orang ini tadi pun telah datang kepada engkau, telah datang kepada kalian membawa bukti-bukti yang nyata dari Tuhan kalian, apakah orang seperti itu akan kamu bunuh, akan kalian bunuh? Dulu yang mengucapkan itu adalah orang yang menyembunyikan imannya. Nah, sekarang yang menyebutkan itu adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu begitu terlihat oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali mengintip ketika itu dari kejauhan, tak berani, tak bisa bergerak. Ali masih kecil ketika itu. Lalu begitu menyaksikan keadaan seperti itu, Ali radhiyallahu anhu pun mengatakan, demi Allah, Abu Bakar jauh lebih utama, jauh lebih dahsyat dari laki-laki yang menyembunyikan imannya di depan Fir'aun. Kalimatnya sama-sama, tetapi jauh utamanya Abu Bakar dibandingkan orang yang membela Nabi Musa di depan Fir'aun tadi. Dua-duanya utama, tapi Abu Bakar jauh lebih utama, karena Abu Bakar dengan terang-terangan, kemudian dengan fisiknya dia selamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu lagi kesabaran yang luar biasa Abu Bakar jalani dalam menghadapi hari-hari yang luar biasa mencekamnya, luar biasa ujiannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga di dalam kasus lainnya, keadaan lainnya juga pernah beliau radhiyallahu anhu suatu hari datanglah
orang-orang kafir. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat di dekat Ka'bah. Datang orang-orang kafir di sana, Bapak dan Ibu, dia ambil kain, lalu akhadha bimankibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia peganglah bahunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falaffa thawbahu fi unuqihi, lalu pakaian Rasulullah tadi, kain yang ada di pundak Rasulullah itu dililitkannya ke leher Rasulullah, lalu dicekekkannya lah itu dengan sekuat-kuatnya di leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ini lagi yang dilalui oleh Rasulullah. Jadi kain pakaian Rasulullah itu dililitkan oleh orang kafir tadi ke leher Rasulullah untuk mencekik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika itu datang lagi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, diambilnya lah, dipegangnya pula bahu orang si pelakunya tadi, lalu didorongnya orang ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Bakar pun mengatakan, ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Kalian mau membunuh orang yang mengatakan Tuhannya adalah Allah, dan dia telah datang membawa ayat-ayat, bukti-bukti kebenaran dari Tuhan kalian. Jadi Bapak dan Ibu Allah Subhanahu wa taala, yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah taruhan nyawa. Jadi bukan hanya sebatas dikasih label saja. Nah, aliran baru nih, enggak gitu. Tapi memang betul-betul kontak fisik yang mereka lancarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana ternyata ada Abu Bakar laginya. Tapi Bapak dan Ibu Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pertemuan akan datang kita lanjutkan lagi tentang Abu Bakar ini. Jadi Bapak dan Ibu, itulah seorang sahabat yang luar biasa kemuliaannya, tapi juga tentunya luar biasa pula hari-hari yang dia lalui. Semoga bisa kita ambil ibrah, bisa menguatkan prinsip kita, iman kita, kesabaran kita. Karena beginilah perjalanan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, selalu ada ujian. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.